Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Quratul Ayuni dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24201072. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hutang piutang dari mata kuliah materi Pendidikan Agama Islam di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Septiana Purwaningrum. Langsung aja, yuk kita belajar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang piutang. Nah, apa sih hutang piutang itu? Di dalam pandangan Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah al-qard. Nah, makna al-qard secara etimologi yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang-orang yang berhutang disebut al-qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Nah, sedangkan secara terminologis, makna al-qard adalah menyerahkan harta uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum hutang piutang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Nah, selanjutnya yaitu hukum dari hutang piutang. Nah, dalam Islam hukumnya yaitu mubah atau boleh. Namun dalam kondisi tertentu bisa berubah hukumnya. Seperti contohnya wajib. Apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Nah, yang kedua hukumnya sunnah. Apabila memberi hutang kepada orang-orang yang berhutang dipahami sebagai dari kebaikan dalam membantu sesama. Yang ketiga hukumnya haram apabila diberikan dan digunakan untuk kemaksiatan. Jadi hukum dari hutang piutang bisa jadi wajib, sunnah, dan haram tergantung pada kondisi masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu rukun hutang piutang. Yang pertama ada orang yang berhutang dan berpiutang. Yang kedua ada barang atau harta yang dihutangkan. Ketiga yaitu adanya ijab kabul. Nah, adapun syarat hutang piutang yaitu yang pertama, orang yang berhutang dan berpiutang yaitu balik dan berakal. Kedua, jelas jumlah, kadar, dan takarannya barang yang dihutangkan. Ketiga yaitu tidak mempersyaratkan tambahan tertentu atau dengan tambahan riba. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya yaitu hikmah hutang piutang dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi orang yang berhutang, ya hikmahnya yaitu akan menambah rasa syukur kepada Allah. Kemudian menambah rasa peduli dan empati pada sesama manusia, yaitu untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir yaitu menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Untuk hikmah yang kedua yaitu bagi orang yang berhutang. Hikmah bagi orang yang berhutang yaitu untuk menguji kesabaran dan keimanan. Kemudian juga dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidupnya dan kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang terakhir bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal uang hasil berhutang. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari hutang piutang dalam Islam yaitu transaksi yang berdasarkan pada tolong-menolong dengan prinsip utama larangan riba atau tambahan bunga dan kewajiban mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Praktek ini dianjurkan bahkan menjadi wajib bagi yang mampu dengan etika sebagai mencatat hutang, jujur, serta terpenuhi janji pembayaran. Dalam Islam itu
saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.